Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suri Aulia Isnaini dengan NIM 1912180 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan. Materi ini merupakan subjudul dari pengembangan kurikulum berbasis literasi yang merupakan mata kuliah yang diampu oleh Ibu Helna Nelis MPD. Baik, langsung saja. Di dalam dunia pendidikan ada yang dinamakan komponen masukan atau input, proses, dan komponen luaran atau output. Begitu pula dengan kurikulum. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan komponen kurikulum, kita perlu mengetahui apa arti dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum, menurut Taba, memiliki arti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum, ada komponen-komponen yang dapat mendukung operasinya secara baik. Komponen-komponen pokok tersebut antara lain, yang pertama ada komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Nah, tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan, serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan pendidikannya tersebut atau sekolahnya tersebut. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan jenjangnya, misalnya SD, SMP, atau SMA. Selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan ini dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan hitung-hitungan dengan benar. Dalam sebuah satuan lembaga pendidikan, kurikulum memiliki tujuan, yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Dan yang kedua, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Komponen yang kedua yaitu komponen isi atau materi atau bahan ajar. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Selanjutnya ada komponen strategi belajar. Komponen strategi mengajar. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi atau metode atau model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya.
tidak ada satupun strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan semua substansi pelajaran secara sama baiknya. Substansi atau isi pelajaran tertentu memiliki karakteristik tertentu, sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevan, efisiensi, kelayakan atau feasibility program. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.